Halo guys, balik lagi nih bersama Movie Down. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Berhubungan masih nuansa Natal nih, Movie Down akan membahas sebuah film keluarga yang berjudul Home Alone. Pastinya di antara kalian sudah sering menonton film ini di TV. Dan bagi kalian yang belum nonton, siapa tahu tertarik untuk nonton setelah Movie Down ceritain filmnya. Biar gak kelamaan, langsung aja Movie Down ceritain alurnya. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah keluarga besar yang sangat sibuk mengemas barang mereka, karena keluarga itu akan berlibur ke Paris. Keluarga ini bernama keluarga McAllister. Pemilik utama rumahnya adalah Peter dan Kate. Dia hanya mempunyai 5 orang anak termasuk pemeran utama kita, si Kevin. Dan sisanya itu adalah anak dari saudara Peter. Nampak juga seorang polisi yang bertanya tentang keamanan rumah ini kepada Peter. Dan ketika sedang makan malam, Kevin diajak oleh abangnya yang bernama Buzz, yang membuat Kevin marah dan mendorongnya hingga meja makan menjadi berantakan. Akibat dari itu, paspor mereka ketumpahan susu, namun ketika ayahnya Kevin membereskan meja, paspor Kevin tak sengaja ikut terbuang. Kevin pun dimarahi oleh semua orang yang ada di sana, lalu Kevin mau dibawa ibunya ke loteng. Sebelum ke loteng, polisi yang tadi masih ada di sana. Lalu polisi itu bertanya ke ibu Kevin. Ibunya Kevin mengatakan bahwa mereka mau berlibur ke Paris besok. Kemudian Kevin dan ibunya pergi ke loteng. Kevin dihukum oleh ibunya disuruh tidur di loteng, dan ia marah pada ibunya berharap tidak ingin bertemu dengan keluarganya lagi. Keesokan harinya, petugas bandara datang untuk menjemput keluarga Kevin. Karena semalam terjadi badai yang membuat aliran listrik putus, alarm ibunya tidak menyala, alhasil mereka telat bangun pagi. Semuanya langsung bergegas bersiap-siap dan meletakkan barang mereka di mobil, lalu pergi. Setelah sampai di bandara, mereka berlari karena takut ketinggalan pesawat ke Paris. Karena sedang terburu-burunya untuk mengejar pesawat, ibunya sampai tidak ingat dengan Kevin yang masih tertidur di loteng. Lalu scene beralih ke Kevin yang baru saja bangun dari tidurnya. Dia pun merasa heran karena rumahnya sepi sekali. Lalu ia melihat mobil orang tua dan pamannya masih ada di rumah. Kevin kira mereka tidak berangkat ke bandara. Kevin termenung dan mengingat kata-kata keluarganya yang menyakiti dia. Bukannya sedih, Kevin malah senang karena keluarganya telah menghilang. Seperti yang dia harapkan. Dia pun bersenang-senang dan menonton film sadis sambil makan es krim yang banyak. Ketika sedang menonton, Kevin malah takut dan memanggil ibunya. Di pesawat, ibunya Kevin merasakan ada sesuatu yang tertinggal, tapi dia tak tahu apa itu. Sampai akhirnya dia teringat bahwa Kevin lah yang tertinggal. Dan membuat ibunya menjadi sedih, karena merasa gagal menjadi seorang ibu. Di sisi lain, ada 2 orang perampok yang bernama Harry dan Marv. Ternyata Harry adalah seorang polisi yang menyamar untuk memantau komplek perumahan Kevin pada awal film. Mereka pun mencoba untuk merampok rumah Kevin. Kevin yang sedang menonton melihat ada 2 orang yang mengendap-endap ingin masuk dari ruang bawah tanah. Kevin langsung berlari menyalakan lampu ruang bawah tanah. Perampok itu kaget karena mereka kira tidak ada orang di rumahnya. Lalu mereka pergi dari situ. Lalu Kevin yang merasa tak takut dengan perampok itu keluar rumah untuk menantangnya. Tapi dia malah bertemu Pak Tua Marley. Melihat Pak Tua itu, Kevin langsung lari ke dalam rumah. Kevin takut sama Pak Marley karena Buzz pernah bercerita bahwa ia adalah pembunuh berdarah dingin yang telah membunuh keluarganya sendiri. Setibanya di Prancis, ibunya Kevin memberitahu semua keluarganya bahwa Kevin masih tertinggal di rumah. Mereka semua kaget dan ibunya berusaha menelpon semua tetangga di kompleknya. Ibunya langsung mencari tiket untuk kembali ke Chicago. Tetapi tiketnya tersedia 2 hari lagi. Petugas bandara mengatakan jika mereka mau menunggu, mungkin ada tiket yang dibatalkan. Ibunya Kevin rela menunggu di bandara dan berharap ada penumpang yang membatalkan tiket mereka. Kembali ke Kevin yang baru saja selesai mandi. Alright, Buzz is life saving. Lalu dia keluar rumah dan Kevin melihat ada mobil van di depan rumah tetangganya yang sedang berlibur ke Florida. Tapi Kevin merasa tak curiga dengan van itu. Di dalam rumah itu sudah ada Harry dan Marv yang sedang merampok. Ketika sedang melancarkan aksinya, telepon berbunyi dengan pesan suara yang dikirimkan oleh ayahnya Kevin yang mengabarkan mereka sedang berada di Paris. Kedua perampok itu sekarang yakin keluarga Kevin sedang berlibur ke Paris.
dan akan kembali pada malam harinya. Malam hari pun tiba. Perampok itu datang kembali ke rumah Kevin, tetapi mereka heran karena dari luar jendela terlihat banyak sekali orang yang sedang berada di rumah Kevin. Dan ternyata itu hanyalah akal-akalan Kevin menggunakan boneka untuk mengelabui para perampok itu. Seolah-olah rumahnya sedang mengadakan pesta Natal. Karena takut ketahuan, perampok itu pun pergi dari sana. Scene berpindah ke keluarga Kevin yang berada di Paris. Terlihat kakak perempuannya khawatir dengan Kevin, tapi tidak dengan abangnya yang tidak khawatir sama sekali. Melainkan dia iri karena liburan di Paris terasa membosankan. Scene beralih ke ibu Kevin. Ia berusaha mencari orang yang mau menjual tiket pesawat kepadanya dengan menawarkan anting, jam tangan, cincin, dan sebagainya agar mendapatkan tiket pesawat itu. Akhirnya dia mendapatkan tiket, tetapi tiket itu bukan untuk kembali ke Chicago, melainkan ke Scranton. Dan ternyata tiket ke Chicago di bandar itu juga habis. Untungnya ada orang bernama Gus Polinski beserta kelompok bandnya yang penerbangannya dibatalkan. Tapi mereka telah menyewa sebuah mobil hingga akhirnya ia menawarkan ibu Kevin tumpangan ke Chicago karena kebetulan jalan mereka juga searah. Di sisi lain, Kevin tampak sedih sambil melihat foto keluarganya. Ia sangat merindukan keluarganya dan ingin mereka kembali. Pada keesokan harinya, Kevin pergi berbelanja ke swalayan untuk membeli makanan, deterjen, dan lain-lainnya. Di luar rumah, Harry dan Marv sedang mengintai rumah Kevin. Harry meminta Marv untuk memeriksa rumah Kevin apakah ada orang atau tidak. Kevin yang melihat itu, ia langsung bergegas menyalakan TV. Marv langsung panik karena ia mendengar ada 2 orang yang sedang bertengkar di dalam, dan sepertinya akan terjadi penembakan di rumah itu. Kevin kemudian mengambil petasan dan menyalakannya. Saat petasan meledak, Marv langsung lari ketakutan ke mobil karena ia kira telah terjadi pembunuhan di dalam rumah tersebut. Kemudian mereka menunggu hingga ketiduran sampai akhirnya Kevin keluar rumah untuk memotong pohon. Lalu mereka sadar bahwa hanya Kevin yang ada di rumah itu. Harry dan Marv berencana merampok rumah Kevin pada jam 9 malam nanti. Malam itu malam Natal. Kevin pergi menemui Santa walaupun dia tahu kalau itu bukan Santa yang asli. Dia meminta kepada Santa, ia tak mau mainan ataupun yang lainnya, tapi ia ingin sekali keluarganya kembali. Thanks. Di perjalanan pulang, ia singgah di gereja. Di sana Kevin bertemu dengan Marley. Dan Marley menghampiri Kevin. Awalnya Kevin takut, tapi ketika Marley menceritakan bahwa rumor tentang dirinya itu tidak benar, Kevin pun tidak takut lagi. Marley ke gereja untuk melihat cucunya yang sedang bernyanyi. Kemudian Kevin curhat ke Marley tentang bahwa ia melakukan banyak kesalahan setahun ini. Kevin bercerita, dia suka keluarganya meskipun kadang membencinya, tapi sebenarnya dia menyayangi keluarganya. Pak Marley juga curhat ke Kevin bahwa dia bertengkar dengan putranya tahun lalu. Mereka mengatakan tidak mau bertemu lagi satu sama lain. Padahal sebenarnya Marley ingin sekali bertemu atau menelpon putranya, tapi dia takut putranya tidak mau berbicara kepada Marley. Lalu Kevin bilang ke Marley, "Telepon saja putramu. Kau tidak akan tahu jawabannya jika kau tidak menelponnya." Setelah ngobrol panjang, Kevin memutuskan untuk pulang karena sudah mau pukul 9 malam. Sesampai di rumah, Kevin menyiapkan battle plan yang sudah dia buat, dan Kevin pun memasang jebakan di sekitar rumah. Kevin juga mengikat tali yang terhubung dari loteng ke rumah pohonnya. Lalu Harry dan Marv datang ke rumah Kevin. Di dalam rumah, Kevin baru saja mau makan tapi jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dan Kevin pun siap beraksi. This is it. Don't get scared now. Harry dan Marv sudah ada di depan pintu belakang dan meminta Kevin untuk membukakan pintunya. Tapi Kevin tidak sebodoh itu dan justru Kevin menembaki mereka. Hello. Karena kesal, Harry mencoba lewat pintu depan tapi tangganya sudah dibasahi oleh Kevin sehingga membuat dia terpleset. Sedangkan Marv lewat pintu bawah tanah dan lagi-lagi tangganya juga sudah dibasahi oleh Kevin sehingga Marv pun harus terpleset juga. Pintu bawah tanah sengaja tidak dikunci oleh Kevin. Karena suasana di ruangan itu gelap, Marv mencoba menghidupi lampu, tapi bukan lampu yang hidup. Dia malah tertimpa gosokan.
Dan tak sampai di situ, Marv mencoba menaiki tangga yang sudah dilumuri lem oleh Kevin. Tak hanya lem, Kevin juga menaruh paku di sana yang membuat kaki Marv kesakitan. Ketika Harry hendak membuka pintu, tangannya malah melepuh. Dan tercetak juga simbol keluarga McAllister. Harry mencoba lewat pintu belakang, lagi-lagi jebakan Kevin sudah menunggunya. Tak hanya sampai di situ, Harry kena jebakan Kevin lagi. Marv mencoba masuk dari jendela, tapi di situ juga sudah ada jebakan Kevin. Mereka berdua menjadi sangat kesal ke Kevin. Tujuan mereka bukan lagi untuk perampok, melainkan menangkap si Kevin. Kevin pun memanggil mereka. Lagi-lagi mereka kena jebakan Kevin dan terjatuh lagi. Tak hanya itu, mereka terjatuh lagi kena jebakan Kevin yang lainnya. Kemudian Kevin langsung menelpon 911 untuk melaporkan ada perampokan dengan alamat rumah tetangganya. Kenapa ke rumah tetangganya? Nanti kalian juga tahu. Ketika Kevin mau lari ke lantai 3, Marv menangkap kaki Kevin. Untung saja ada laba-laba peliharaan Buzz yang kemudian diambil Kevin dan meletakkannya di wajah Marv. Karena ketakutan, Marv melepaskan Kevin. Dari lantai 3, Kevin meluncur ke rumah pohonnya, yang kemudian disusul oleh Harry dan Marv dengan bergelantungan di tali. Ketika mereka di pertengahan, tanpa ragu Kevin memotong tali itu dan membuat mereka terjatuh. Melihat itu, Kevin berlari ke ruang bawah tanah tetangganya. Namun Harry dan Marv tidak mau kena jebakan Kevin lagi. Saat Kevin buka pintu, ternyata Harry dan Marv sudah menunggu dia. Lalu Kevin digantung di pintu. Saat Kevin sudah tak bisa apa-apa lagi, tiba-tiba Marley datang menolong dan mementung kepala kedua perampok itu dengan sekop. Kevin dan Marley pun segera meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, polisi datang ke lokasi menangkap Harry dan Marv. Keesokan harinya adalah hari Natal. Kevin berlari memanggil ibunya, tapi dia sadar bahwa dia sendirian di rumah. Mengingat hal itu membuat Kevin menjadi sedih. Setelah menempuh perjalanan panjang, ibu Kevin sudah sampai di depan rumah. Ibunya memanggil Kevin, Kevin pun langsung berlari dan kemudian mereka berpelukan. Kevin bertanya mana keluarganya yang lain, tapi ibunya mengatakan mereka tidak bisa datang. Tak lama setelah itu, ayah dan kakak-kakaknya masuk ke dalam rumah karena mereka berhasil mendapatkan tiket pulang. Dari jendela, Kevin melihat Marley yang sedang berpelukan dengan putranya. Sepertinya mereka sudah berbaikan. Film ditutup dengan Buzz yang marah ke Kevin karena kamarnya berantakan akibat Kevin. Dan film Home Alone 1 pun selesai. Endingnya membahagiakan ya. Akhirnya Kevin bisa merayakan Natal bersama keluarganya. Oh iya, pesan moral di film ini ada banyak loh. Salah satunya jangan jadi anak yang manja seperti Kevin di awal film. Dan juga jangan suka melawan orang tua. Kalau menurut kalian gimana? Ketik di kolom komentar ya, oke? Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Gue Dani pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.